Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 31 Agustus 2022, firman Tuhan tertulis dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Demikian bunyinya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian firman Tuhan, adapun judul daripada renungan ini adalah Hanya Yesus, Jawaban Kehidupan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, kekhawatiran merupakan satu kondisi, satu keadaan yang terjadi dalam hidup seluruh umat manusia. Baik yang hidupnya berkecukupan, terlebih-lebih bagi mereka yang sedang kekurangan, baik bagi mereka yang telah lanjut usia, bahkan juga bagi orang-orang yang masih muda dan lain sebagainya. Dan apabila kekhawatiran itu datang, maka ia dapat mengganggu perjalanan iman kita sebagai pengikut Kristus. Yang lebih gelisah dan lebih sakitnya lagi adalah bila mana kekhawatiran itu datang lebih dulu, datang di depan yang lebih banyak difikirkan oleh seseorang daripada peristiwa atau daripada kejadian hal-hal yang dikhawatirkan itu atau hal-hal yang difikirkan itu. Inilah sesuatu hal yang amat sulit sekali dihadapi, sehingga kita pun menjadi susah untuk beristirahat, kita susah dan sulit untuk tersenyum, kita juga menjadi tidak tenang di dalam kehidupan ini karena kita sudah lebih banyak mengalami kekhawatiran itu. Kita menjadi berasumsi, menduga-duga jauh lebih daripada apa yang sesungguhnya akan terjadi di depan kita. Dan bila mana ternyata yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, lalu kita langsung merasa, wah, bagaimana ini? Sementara kita sudah lebih banyak larut di dalam kekhawatiran itu. Nah, saudaraku sekalian, semua itu adalah proses alami. Dan itu adalah naluri di dalam kehidupan seluruh manusia.
Oleh sebab itu perlu bagi kita sikap bagaimana untuk menghadapinya. Supaya kekhawatiran itu tidak menguras dan tidak menyita banyak sekali perhatian kita. Nah, firman Tuhan hari ini berkata, siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada hidupnya? Dikatakan sehasta saja. Hasta itu adalah alat ukur. Jadi kalau dikatakan sehasta saja, maka dia ukurannya sebesar 45 cm. Bayangkan kita 45 cm. Nah, jadi dikatakan siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan kehidupannya sehasta saja. Tentu ungkapan ini memberi suatu perenungan kepada semua umat manusia dan kehidupan kita saat ini agar kita menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa kekuatan dari diri ini untuk menambah umur itu. Sehingga kepada kita diajak untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Yang hendak disampaikan adalah bahwa Tuhan lebih besar dan jauh lebih besar daripada kekhawatiran yang kita alami itu. Tuhan adalah pemegang daripada kehidupan kita. Bahkan kepada kita diperhadapkan untuk melihat burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya. Namun itu diperhatikan Tuhan, diberi makan oleh Bapa di surga. Maka dikatakan sebuah pertanyaan, bukankah kita lebih daripada burung-burung itu? Nah, untuk itu saudara-saudaraku terkasih, ada beberapa hal yang hendak kita ambil daripada renungan ini. Bahwa yang pertama, sebagai orang-orang percaya, yang percaya akan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, maka marilah kita berserah di tengah-tengah kekhawatiran yang kita alami, berserah kepada Tuhan. Yakin dalam pimpinan Tuhan. Berserah di sini adalah memberikan seutuhnya kehidupan kita dan meminta Tuhan untuk berperan, menopang, menguatkan, dan memampukan kita melewati segala apa yang kita khawatirkan itu. Bahwa hari depan, hari esok telah dijamin di dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua, bahwa kalau kita masih hidup, sekali lagi, kalau kita masih hidup sampai saat ini adalah pertanda penggenapan janji Allah yang menyertai dan memelihara kehidupan kita. Penggenapan janji Allah yang menyertai dan melindungi hidup kita. Oleh sebab itu, besok, setiap hari, ketika kita juga masih merasakan kehidupan, maka itu juga adalah bahagian daripada penggenapan janji Allah yang memberkati, yang menyertai dan melindungi kehidupan kita. Maka kita mengatakan, setiap hari, setiap waktu, berkat Tuhan selalu baru dalam hidupku. Penyertaan juga, penyertaan Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kepada kita diberikan sebuah pesan agar kita melakukan perintah Tuhan dan kehidupan dengan tuntunan Roh Kudus-Nya, supaya hidup yang kita jalani ini senantiasa hidup yang menjadi kesukaan, dambaan bagi Tuhan dan juga menjadi kebahagiaan bagi sesama. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kepadamu Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi pelindung dalam kehidupan kami. Sebagaimana hati kami yang bersyukur pada hari ini atas segala kebaikan penyertaan Tuhan, terlebih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan.
bahwa hanya Engkaulah yang menjadi jawaban kehidupan kami. Bersama Tuhan, hati kami menjadi damai. Walau terkadang kami merasakan kehidupan yang penuh dengan kekelaman. Melewati firman-Mu ini, kami juga menjadi menyadari bahwa bersama Tuhan, hati kami menjadi tenang. Walau kehidupan ini penuh dengan rintangan dan tantangan. Tapi kami percaya kekhawatiran yang kami alami itu, kami meyakini bahwa Tuhan lebih besar daripadanya. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara dan menyertai kami. Agar bersama Tuhanlah kami dimampukan, dimenangkan di dalam segala sesuatu itu. Biarlah kehidupan kami setiap waktu dan setiap hari melangkah, berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Agar oleh-Mu kami dituntun kepada jalan kehidupan yang sesungguhnya. Berkati juga saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya kehidupan mereka senantiasa dipulihkan, disertai, dan diberkati hanya oleh kasih kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.